Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang eh, pengertian dan perbedaan antara model, strategi, metode, pendekatan, dan teknik. Yang pertama yaitu model. Model adalah gambaran umum dalam pembelajaran, yaitu proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Yang kedua yaitu pendekatan. Pendekatan ini adalah sudut pandang guru terhadap mengajar kepada siswa. Yang ketiga itu metode. Metode adalah cara guru untuk mengajar. Yang keempat strategi. Strategi adalah langkah-langkah yang digunakan guru dalam mengajar, yang digunakan satu kali pertemuan. Dan yang terakhir ialah teknik. Teknik ialah cara khusus guru untuk mengajar kepada siswa. Lanjut, yaitu saya akan menyampaikan langkah-langkah atau sintak dari pendekatan saintifik, PBL atau Problem Based Learning, dan terakhir itu Project Based Learning. Yang pertama yaitu untuk pendekatan saintifik ada 5 langkah atau 5 sintak. Yang pertama yaitu mengamati. Kita menyuruh siswa untuk mengamati materi atau sesuatu. Contohnya mengamati fenomena atau objek secara cermat dan sistematis. Di sini saya sudah membuatkan PPT-nya, dan contohnya seorang siswa mengamati pertumbuhan tanaman dari biji hingga tumbuh daun. Yang kedua, langkah kedua yaitu menanya, mengajukan pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan. Setelah kita suruh siswa untuk mengamati, langsung kita bertanya kepada siswa tersebut. Contohnya seperti tadi. Dan yang ketiga itu mengumpulkan data. Setelah kita menanyakan, langsung kita kumpulkan data. Contohnya mencatat tinggi tanaman setiap hari selama 2 minggu. Lanjut, yang keempat itu menganalisis. Setelah kita mengumpulkan data, kita analisis lagi datanya atau hasilnya. Dan terakhir itu mengkomunikasikan atau mengevaluasi. Setelah kita lakukan 4 langkah sebelum itu, langsung kita komunikasikan. Contohnya presentasikan hasil dari pengamatan dari bunga, yang mana pertumbuhan dari biji hingga tumbuh daun. Lanjut yaitu langkah-langkah atau sintak Problem Based Learning, yang mana ini ada 5 langkah. Pertama yaitu mengklarifikasi istilah tidak dikenal, memahami istilah atau konsep yang belum jelas dan dalam masalah yang diberikan. Contoh, menjelaskan arti polusi dalam konteks masalah lingkungan. Yang kedua itu mendefinisikan masalah, yang contohnya bagaimana cara menguraikan sampah plastik di sekolah. Dan yang ketiga brainstorming. Yang keempat menganalisis masalah, yang mana itu mengkaji ide-ide yang ada untuk menentukan penyebab dan solusi terbaik. Jadi di sini setelah itu kita cari beberapa solusi, terus kita contoh menganalisis kendala dan manfaat dari setiap solusi pengurangan sampah plastik. Dan terakhir itu merumuskan tujuan pembelajaran. Contohnya mempelajari teknik daur ulang plastik dan pengolahan sampah yang efektif. Inilah solusi yang paling baik yang kita kasih tadi. Dan sedikit terlupa saya, PBL ini adalah pendekatan yang melatih siswa untuk bekerja sama dan mengajarkan siswa untuk bisa menyelesaikan masalah.
terakhir yaitu PJBL, yaitu project based learning, yaitu lebih memfokuskan atau menjadikan siswa sebagai subjek. Nah, siswa lebih aktif dalam belajar. Nah, dan langkah yang pertama dari project based learning ini yaitu menentukan proyek, yang mana memilih topik atau masalah yang akan dijadikan proyek tersebut. Contohnya, membuat taman sekolah ramah lingkungan dari proyek sebagai proyek. Dan langkah kedua, merencanakan proyek, membuat rencana kerja, pembagian tugas, dan jadwal pelaksanaan. Contoh, membagi tugas membuat desain taman, pengumpulan bahan, dan penanaman. Lanjut, langkah ketiga, melaksanakan proyek. Setelah kita rencanakan, lanjut kita laksanakan proyek tersebut. Contohnya, siswa bersama-sama menanam tanaman dan membuat fasilitas taman. Dan langkah yang keempat itu memantau dan mengevaluasi. Setelah kita perintahkan siswa untuk melaksanakannya, kita pantau atau kita evaluasi apa yang dipraktekkan oleh siswa tersebut atau apa yang dihasilkan oleh siswa tersebut. Lanjut, itu menyajikan hasil proyek. Setelah kita pantau dan setelah kita analisis, kita lihat produk yang dibikin atau project yang dibikin oleh siswa tersebut, maka kita sajikan atau kita suruh dia menyajikan project tersebut. Dan terakhir yaitu refleksi dan umpan balik. Merefleksikan proses dan hasil pembelajaran serta menerima masukan. Contoh, diskusi kelompok tentang pengalaman selama proyek dan saran perbaikan. Nah, itulah tadi materi yang saya sampaikan, dan perbedaan signifikan dari PBL dan PJBL ini adalah PBL ini adalah masalah yang satu kali, dan PJBL ini masalah yang terus berulang-ulang. Dan yang satu lagi, kalau PBL yaitu berkelompok, PJBL juga berkelompok, dan PBL ini seperti memberikan satu gagasan, lebih ke gagasan, dan untuk PJBL lebih ke tindakan. Nah, baik, itu yang dapat saya sampaikan materi pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.